Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Kita menghadap Tuhan, Bapa yang bersama dalam kerajaan surga. Pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan aktus lain dan mengadakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami boleh juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Filemon hanya satu pasal. Filemon pasal 1, Filemon pasal 1 ya kan, boleh ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan pada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah. Paulus menulis surat kepada Filemon. Filemon ini adalah orang kaya ya. Dan dia menulis surat khusus kepada Filemon bagaimana dalam pelayanan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang pertama, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Puji Tuhan. Ternyata Filemon ini di hadapan Paulus sebagai teman sekerja, sebagai teman sekerja Paulus. Dan saat itu dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat pertama, Paulus ini dia saat itu sebagai orang hukuman. Hukuman bukan hukum karena mencuri, atau merampok, atau membunuh, atau merugikan orang banyak. Tidak. Tapi Paulus menderita di dalam penjara. Dikatakan firman Tuhan karena Kristus Yesus. Jadi dia menderita bukan karena dosa yang dikerjakan oleh Paulus, atau lebih tepat seorang pembunuh, perampok. Banyak orang dirugikan oleh Paulus. Ternyata dia tidak demikian. Dia menderita hukuman karena Injil, karena Kristus. Karena Kristus. Maka di firman Allah berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada hidup. Dia merasakan semua yang dikerjakan masa lalunya, hal-hal yang tidak baik, yang merugikan Kristus. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia berubah. Hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada hidup. Yang hidup punya lama aku tinggalkan, yang ada hidup yang baru. Sekalipun dia malam di penjara, tapi di penjara bukan seorang pembunuh, bukan seorang perampok, atau sesuatu yang dilakukan
yang sifat merugikan orang banyak. Kata apa sekarang, koruptorlah. Tidak, tapi karena Kristus. Hari mungkin saudara menderita seperti itu. Menderita apa? Sediakan waktu mengadakan mesbah. Sediakan waktu mengadakan mesbah, untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebelum kita dengar firman Allah. Kita menjambah kepada Dia. Kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Sekian menit tergantung saudara, baru kita mendengarkan renungan firman. Setelah mendengarkan renungan firman, kita naikkan doa sahabat buat bangsa negara, buat keluarga dan selanjutnya selanjutnya. Baru kita bekerja. Ini juga suatu harga yang sebaya. Bagaikan ikatan daging yang harus dikalahkan. Dan daging pasti katakan menderita untuk mengadakan mesbah. Tapi firman Allah katakan, apa yang kita kerjakan tidak percuma, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi apa yang kita kerjakan adalah mesbah. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dia juga tahu kebutuhan saudara. Amin. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu masalah saudara. Ingat, dia firman Allah berkata 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. Karena saudara mengasihi Allah, saudara juga tahu, Tuhan juga Allah tahu apa yang jadi kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Apa yang jadi pergumulan, apa yang jadi masalah, apa yang jadi problem saudara. Dia tahu, kasihnya sudah nyata. Ketika kita masih berdosa, kasih juga akan diberikan kepada kita. Pada hari ini kita berjalan dengan iman, dengan penuh pengharapan kepada Dia. Sekalipun rasa berat, tapi ingat, Dia tidak membiarkan percobaan dialami lebih kekuatan manusia. Ketika dicoba itu Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Percobaan kamu alami tidak lebih kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar ini yang punya sanggup menolong saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Engkau ingatkan kami kalau Paulus menderita bukan karena berbuat dosa atau salah, tapi karena Engkau. Dan kami juga hari ini bagai menderita mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Bagaikan kami menyalipkan daging kami untuk mengadakan mesbah. Dan kami percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang kebutuhan kami Engkau sudah siapkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terus mewah takut kepada Tuhan. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.